Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel Solusi Hutang. Kali ini yang mau kita bahas itu adalah soal kedatangan debt collector Kredivo, Akulaku, dan Shopee. Ya, ini pertanyaan memang banyak via email. Bagaimana caranya kita menghadapi mereka, Bang, dan apa yang harusnya kita tanya. Dan habis itu, apakah mungkin mereka akan datang satu persatu, baik itu dari Kredivo, Akulaku, Shopee, dan kita mau bahas ini ya buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya juga boleh yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Semoga saja dukungan Anda ini menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi ya. Dan habis itu juga Anda yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh. Itu linknya sudah ada di dalam deskripsi, Anda tinggal klik saja. Atau juga bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Anda tinggal hubungi untuk masuk grup, dan masuk grup itu manfaatnya juga banyak. Pertama, Anda bisa berlangganan langsung dari YouTube ini, dan pastinya Anda mendapatkan akses paling utama daripada yang lainnya ketika saya update video. Habis itu kita bisa memberikan solusi yang tepat ketika Anda sudah berada dalam grup WhatsApp untuk menghadapi masalah Anda ke depannya. Ya, nanti semuanya juga bisa melalui YouTube juga boleh, itu sudah ada tombol gabung di bawah nama channel. Habis itu juga ada link yang ada di bawah deskripsi atau di nomor juga boleh. Ya, silakan dulu sebelum saya lanjutkan bahas videonya. Terima kasih ya yang sudah mau mensupport. Jadi ini menghadapi debt collector pinjol legal yang selalu ke rumah ya. Mungkin dari Anda pernah dikunjungi oleh debt collector Kredivo, dari Shopee, Akulaku, dan lain sebagainya ya. Memang kalau kita perhatikan kayak Kredivo aja hampir menyeluruh. Saat ini mereka sudah mengembangkan sayap mereka hampir di semua daerah kabupaten gitu loh. Ya, mereka masuk ke konter-konter handphone dengan penawaran kredit, limit pay letter, dan berbagai macam lainnya. Otomatis mereka sudah ada mitra-mitra yang bekerja sama dengan mereka. Begitu juga dengan Akulaku, ya hampir menyeluruh juga, mereka sudah masuk ke fintech dan memberikan limit pay letter. Kalau Shopee nggak usah kita ragukan lagi ya, sudah memang dari dulunya Shopee sudah mulai lebih awal mengembangkan sayap mereka daripada Kredivo dan Akulaku. Selain dari Kredivo, mereka juga ada tentang pinjolnya. Kredivo, di bawah Kredivo itu ada Kredivest kalau untuk dari pinjaman online. Kalau untuk Akulaku itu ada Asetku. Dari Shopee pun juga ada S pinjam. Ya, mungkin teman-teman entah gagalnya atau telat bayarnya di mana saat ini saya juga tidak tahu. Yang jelas pertanyaan ini, apakah debt collector Kredivo akan datang ke rumah? Akulaku akan datang ke rumah, Shopee akan datang ke rumah, dan bagaimana kita menghadapinya? Ya, oke. Cara untuk menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Ya, ini informasinya juga langsung dari pihak kepolisian ataupun juga telah diatur dalam POJK. Biasanya debt collector yang datang ke rumah langsung to the point dan menanyakan soal tagihan terhadap si debiturnya. Sebelum kita membicarakan soal tagihan kita dengan para debt collector, alangkah baiknya Anda menanyakan dulu soal identitas yang jelas. Kalau si debt collectornya sudah dilengkapi dengan ID card, biasanya kita sebut dengan ID card ya, identitas yang jelas, ya, baru kita bisa melanjutkan pembicaraannya. Takutnya nanti ini hutang piutang ini kan masalah privasi. Kita langsung berbicara, tiba-tiba ada orang yang melakukan penagihan ke rumah, kita langsung menjelaskan, ya, ternyata mereka bukan dari yang bersangkutan gitu loh. Makanya penting kita melihat adanya identitas yang jelas dari pihak penagih hutang. Habis itu yang kedua Anda juga perlu tanyakan, yaitu sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi. Biasanya kalau dari debt collector motor ataupun mobil, ini sertifikat dikeluarkan oleh APPI. Kalau untuk dari debt collector pinjol, itu dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Anda juga harus menanyakan hal ini, apakah si debt collector yang melakukan penagihan sudah melalui tahap seleksi untuk mendapatkan sertifikat profesi. Memang mereka telah mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh OJK atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh OJK. Karena memang di lapangan kita menemukan banyaknya tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector.
Dan tak jarang juga debt collector selalu berucap dengan kata-kata kasar. Habis itu melakukan intimidasi, melakukan pengancaman dan tekanan baik itu berupa fisik maupun verbal. Itu sering dilakukan oleh si debt collector. Makanya kita itu harus menanyakan tentang sertifikat profesi yang telah dikeluarkan oleh lembaga resmi atau terkait yang memang dilegalkan oleh OJK. Ya, supaya mereka benar-benar nih mengikuti aturan demi aturan yang diterapkan oleh otoritas jasa keuangan. Tapi kalau nggak ada, mereka tidak bisa menunjukkan IDKAR, mereka tidak bisa menunjukkan sertifikat profesi. Mohon maaf banget, Anda harus adu argumen dengan debt collector-nya dan suruh mereka balik ke rumah, suruh mereka melengkapi persyaratan yang Anda minta, baru kita bisa membicarakan soal hutang piutang. Jadi Anda nggak perlu takut ya, mau itu dari Aku Laku, mau Kredivo, mau Shopee, Anda nggak perlu takut dengan hal itu. Karena itu memang sudah ada aturannya dan sudah jelas berdasarkan POJK yang ada. Habis itu yang nomor 3, Anda juga perlu tanyakan tentang surat kuasa yang diperintahkan oleh perusahaan mereka. Karena kebanyakan Anda yang mendapatkan limit pay letter, limit dari belanja dari Kredivo, dari Aku Laku, biasanya Anda kan membelikan berupa barang ya. Kalau mereka tidak dilengkapi dengan surat kuasa, mereka dengan seenaknya memerintahkan Anda mengambil unit yang Anda beli atau misalnya mengambil barang-barang yang ada di rumah. Itu memang sudah tidak sesuai dengan SOP yang ada, makanya mereka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari perusahaan mereka. Yang penting Anda nggak perlu takut soal berargumentasi dengan para debt collector. Ya, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita ditekan. Ya, biasanya orang-orang kalau sudah bertemu dengan yang namanya debt collector, seketika pemikiran mereka yang sehat itu langsung hilang. Ini yang perlu dikondisikan untuk teman-teman semuanya. Jangan sampai Anda membicarakan soal hutang piutang yang menyangkut privasi dengan diri Anda, tapi orang yang Anda bicarakan ini tidak jelas asal usulnya dari mana. Ya, karena hutang ini adalah aib Anda. Aib itu harus Anda tutupi gitu. Dan kita berbicara itu hanya dengan orang-orang yang bersangkutan. Memang ada orang yang berkepentingan di dalam itu. Ya, habis itu juga kalau untuk debt collector dari si pinjol, tak jarang juga mereka jarang nih misalnya untuk melengkapi identitas diri mereka. Biasanya debt collector itu kan dari eksternal ya, eksternal atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan itu. Anda memang harus banget memeriksa surat tugas si DC ini dan pastikan bahwa debt collector yang datang sesuai dengan periode penagihan di surat tugas tersebut. Ya, Anda memang harus perhatikan tuh surat tugas mereka ini dikeluarkan tanggal berapa, memang mereka diperintahkan tanggal berapa, hari apa. Karena mereka misalnya diperintahkan hari ini, datangnya seminggu ke depan gitu. Ya, jadi harus disesuaikan. Habis itu periksa juga identitas dari penerbit kartu. Ya, kartu identitas mereka yang memang dimiliki oleh debt collector ini. Anda periksa juga, nanti IDKAR jangan-jangan IDKAR-nya cuma dicetak dan diedit dari Photoshop aja atau aplikasi edit foto yang lain. Anda memang pastikan apakah ini benar-benar resmi, kemana saya harus mengkompar. IDKAR mereka itu juga harus Anda lihat apakah IDKAR-nya juga dilengkapi dengan foto. Kan ada tuh kartu itu, terkadang kan kartunya cuma nama, ini segala macam kan nggak dilengkapi dengan foto ya. Ini juga kita harus patut curiga apakah ini benar-benar asli yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu atau bukan gitu loh. Ya, dan habis itu debt collector dilarang melakukan penagihan dengan ancaman kekerasan. Ini sudah diatur kok dalam POJK terbaru 2022. Jadi teman-teman, kalau mendapatkan ada ancaman atau tekanan dari bahasa yang digunakan oleh debt collector ketika melakukan langsung penagihan ke rumah, dan saya minta buat teman-teman semuanya tolong direkam ya, sampaikan aja sebelum kita berbicara dengan debt collectornya. Kalau mereka sudah melengkapi persyaratan yang kita minta, sampaikan ke mereka. Sebelum kita lanjutkan untuk pembicaraan kita, mohon maaf banget, ini pembicaraan saya rekam demi kepentingan dan kebutuhan untuk saya di kemudian hari. Apabila di dalam pembicaraan ini mengandung unsur tekanan dan lain sebagainya, ya kemungkinan Anda akan saya proses. Kalau mereka sudah melengkapi data-data yang Anda minta di atas. Ya, habis itu pastikan dari debt collector melakukan penagihan mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Biasanya debt collector pinjol ini memang masa penagihan mereka panjang. Jangan sampai dia datang jam 9, jam 10. Ya, itu Anda perlu tegaskan gitu loh. Sesuai dengan aturan yang berlaku, debt collector cuma dibolehkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini kalau Anda sampai di sini sudah
lewat waktu yang ditentukan, ya mohon maaf banget saya tidak bisa nerima tamu. Anda boleh kembali lagi esok hari. Ya, itu penting untuk teman-teman tanyakan, karena kita perhatikan makin ke sini itu banyak debt collector yang abal-abal gitu. Mengaku dari sebuah perusahaan, ternyatanya adalah modus penipuan. Mereka adalah komplotan perampok gitu. Jadi memang harus hati-hati banget, karena modus penipuan di zaman sekarang itu cukup banyak. Jadi memang harus dari diri kita itu teliti sebelum kita masuk dalam modus-modus penipuan yang selalu diciptakan oleh si penipu yang mempunyai kepentingan lain. Ya, intinya nggak ada yang perlu teman-teman takutkan ketika gagal bayar, ketika telat bayar, karena memang hutang piutang itu adalah satu hal yang wajib untuk kita selesaikan, tapi di samping itu kita juga perlu mengkondisikan dengan keadaan kita. Ya, alangkah baiknya daripada Anda menyibukkan diri, memikirkan selalu kapan debt collector datang ke rumah, apakah berkunjung ke daerah saya, apakah di daerah ini debt collector datang, lebih baik Anda memikirkan bagaimana Anda bisa mendapatkan rezeki untuk esok hari. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Kalau ada pertanyaan yang lain teman-teman semuanya boleh di kolom komentar boleh, atau Anda langsung ke nomor yang tertera juga boleh untuk bergabung di dalam grup WhatsApp. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.